Dan ini orangnya pasti ngelihat. Semua pasti ngelihat. 3 hal. Gagah nih saya di TV ngomong. 1, pernah lihat saya nggak? Ketemu saya nggak? Dalam urusan saya nawar-nawarin batu bara. Kalau ketemu di ceramah, beda dong bos. Kok ketemu kok sama si Ustadz? Si Ustadz ada orang batu bara kok. Ya beda dong bos. Mana gua tahu juga dia penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, berkaitan dengan investasi batubara ya. Jadi selama ini kan kita tahu beberapa video tentang isu-isu bahwasanya dia tidak mengakui adanya perbincangan atau obrolan atau semacam pidato atau semacam ya memberikan sesuatu ucapan gitu di depan jamaah Darussalam ya, bukan jamaah Masjid Darussalam, tentang investasi batubara. Dan ini orangnya pasti ngelihat. Semua pasti ngelihat. 3 hal. Gagah nih saya di TV ngomong. 1, pernah lihat saya nggak? Ketemu saya nggak? Dalam urusan saya nawar-nawarin batu bara. Kalau ketemu di ceramah, beda dong bos. Kok ketemu kok sama si Ustadz? Si Ustadz ada orang batu bara kok. Ya beda dong bos. Mana gua tahu juga dia penipu. 1, bener-bener saya nyewa restoran, lalu saya bilang, ini ada bisnis batu bara bagus, lo ikut. 1. 2, irisannya tadi sama yang tadi, pernah dengar langsung nggak dari saya? Yang ketiga, transfer. April 2009 itu ada acara Damai Indonesia di Darussalam, di mana salah satu pembicaranya adalah Yusuf Mansur, bicara masalah sedekah dan sebagainya. Itu seperti biasanya. Kemudian Yusuf Mansur datang lagi seminggu setelah itu, pada tanggal sekitar tanggal 6 itu sudah April. Dia bicara masalah masih dengan jamaah Darussalam pada sholat subuh di Masjid Darussalam. Bicara masalah masih sedekah gitu. Dia lebih intensif dan arti kata lebih mengarah kepada investasi gitu. Sedekah dan investasi. Beberapa kesempatan yang lain setelah itu Yusuf Mansur masih datang untuk di selama atau presentasi di waktu sholat isya, habis sholat isya. Ini lebih konkret lagi bicara masalah sedekah dan kaitannya dengan investasi, sehubungan dengan beliau itu mau mendirikan tahfidz Quran, tidak punya modal, maka ingin berinvestasi, tapi gue nggak mau kaya sendiri, mau ngajak ente jamaah Darussalam yang udah tajir, yang kaya itu, untuk mari sama-sama berinvestasi di program ini. Diperkenalkanlah yang namanya Adiansa, diperkenalkan yang namanya PT Ardi Partner Perkasa, diperkenalkanlah beberapa teman-teman dia gitu dari PMP dan teman-teman saya juga. Siapa yang ngajak masuk ke situ juga dia juga. Siapa yang mengelola PMP waktu itu juga saya tahu orang-orangnya. Siapa yang menjadi semacam orang hukumnya juga saya tahu. Semuanya teman-teman saya dan masih sampai sekarang masih ada gitu. Maka dari himbauan Yusuf Mansur tertariklah banyak jamaah. Bayangin. Kali ini teman-teman, saya akan memberikan suatu direktori putusan dari Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung jadi gini, dalam tindak pidana perdata, dalam tindakan hukum perdata, biasanya putusan bisa, kalau sampai Mahkamah Agung biasanya bisa 3 tahun ya. Ya mungkin rata-rata lah 3 tahun, karena ada putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat tinggi, terus putusan pengadilan di Mahkamah Agung. Ya teman-teman, jadi keputusan pengadilan itu, karena ini sifatnya udah terbuka ya, saya berani bacakan ini biar masyarakat jadi terang benderang apakah hal ini emang apakah Yusuf Mansur ini terlibat atau tidak.
Oke, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 313 PDT G garis miring 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan Jakarta Selatan nomor 313 garis miring PDT G garis miring 2011 PN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, tertanggal 5 April 2012. Ini diputuskan di Mahkamah Agung ya. Para pihak, ini maksudnya pihak tergugat maupun menggugat ya, para pihak PT Bank CMB Niaga TBK terbuka ya, bernama di Geraha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling mungkin ya, 58 Jakarta Selatan 12.19.0 Indonesia. Dalam ini memberikan kuasa kepada Firhot. Nah, kita tahu lah seperti ya, penggugat melawan satu PT Adi Partner Perkasa yang berkedudukan di Gedung Sona Topas lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman ya, Jakarta Selatan. Terduga 2 Adiansa selaku Direktur PT Partner Perkasa yang bernama di Jalan Sekumpul Indah. Dan di putusannya ini perlu diketahui ya teman-teman. Jadi di sini ada tergugat 1 dan tergugat 2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi M Makasao dan ya. Berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 20 Juli 2011, H. Yusuf Mansur selaku Komisaris Utama PT Adi Partner Perkasa bernama di Jalan Ketapang. Ingat ya, Ketapang nomor 35 RT 001 RW 03. Nah, ini kalian bisa tahu kan yang di Ketapang siapa? Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipono, Tangerang. Nah, kalian bisa lihat itu sendiri. Itu atas sama siapa, tapi yang di situ jelas atas sama Yusuf Mansur. Nah, saya kembali ke direkturnya bahwa spesi menolak ekspresi tergugat 1 dan tergugat 2 dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Penggugat artinya PT CMB Niaga ya. 1 ya, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk secara tanggung renteng. Tanggung renteng itu mereka bersama-sama ya, baik besar kecilnya, membayar ganti kerugian material secara tunai kepada penggugat sebesar 282.000 USD. Oke teman-teman, jadi intinya ini saya lihat ya, ini bahwasanya putusan ini. Nah, di sini ada historinya ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu bahwasanya Yusuf Mansur terlibat atau enggak. Jadi saya kasih gambarannya. Di sini ada kasus posisi, ada histori posisinya ya, histori kronologi permasalahan ini, bahwa berdasarkan perjanjian kredit nomor 362 CBG, mungkin garis CBG ya, garis miring Jakarta 2009, tertanggal 29 Desember 2009, penggugat telah memberikan fasilitas kredit tergugat 1 sejumlah Rp 120 miliar rupiah. 120 miliar rupiah. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit tersebut, tergugat 1 akan menyerahkan objek jaminan berupa dana tunai yang ditempatkan di deposito berjangka, time deposito ya, kalian tahu deposito ya, pada Bank Niaga sebesar 120 miliar yang diikat dengan gadai berikut kuasa pencairannya. Bahwa berdasarkan surat permohonan penerbitan bank garansi tanggal 1 yang diwakili oleh tergugat 1 yang diwakili oleh tergugat 2 selaku direktur utama kepada penggugat tertanggal 17 Maret 2010, tergugat 1 mengajukan permohonan penerbitan bank garansi sejumlah $162.162.000 Amerika Serikat untuk teman-teman. Jadi bisa disimpulkan ya, dari pemberian fasilitas kredit oleh CMB Niaga
sebesar 120 miliar di bulan Desember 2009 dan dicairkan bulan Maret 2010. Artinya dalam hal ini kasus ini berlanjut, masih di sana ada Yusuf Mansur ya. 2009 itu Yusuf Mansur sebagai komisaris utama, yang mana kasus ini berlanjut sampai 2010. Mereka ternyata di 2009 yang mana kredit investasi batubara yang Jamaah Darussalam itu macet, ternyata mereka masih mencairkan dana lagi di 2010 bulan Maret itu melalui fasilitas kredit di CIMB Niaga. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya kasus ini cukup panjang, cukup pelik, dan mungkin teman-teman bisa mengerti kenapa CIMB Niaga itu bisa menggugat. Dan harusnya 2010 emang teman-teman ini menggugat sebenarnya, tapi katanya ada yang menghalang-halangi, ada yang bilang itu ustadz lah atau bagaimana lah, dan BMT menghalangi. Artinya dalam hal ini sebenarnya kalau misalkan 2010 itu teman-teman yang Darussalam itu menggugat, itu bisa berbarengan dengan kasus ini. Artinya secara secara hukumnya, secara konstruksi hukumnya, kalau ada kasus yang sama dengan PT yang sama itu juga dan orang-orang yang sama juga itu juga, artinya akan saling ada keterkaitan gitu. Intinya mereka bisa saja menang pada tahun itu. Nah, untuk tahun sekarang, saya yakin kalau misalkan risalah putusan ini disampaikan oleh Pak Jaini, saya yakin teman-teman ini bisa menang. Bahkan mungkin menang dengan mudah kalau misalkan teman-teman yang Darussalam ini bisa kompak, dan kalau BMT itu nggak mau membantu teman-teman Darussalam, ya BMT itu nanti bisa dipidanakan. Itu lebih mudah karena BMT ini kalau misalkan dia itu terlibat secara aktif, sebenarnya kalau misalkan dia cuma memfasilitasi nggak jadi masalah ya, karena kan sebenarnya itu bukan keinginan BMT pada awalnya. Nah, kalau misalkan itu memfasilitasi secara aktif dan itu merupakan keinginan BMT, bisa jadi emang BMT emang terlibat secara langsung gitu. Kalau tidak secara langsung karena emang diminta untuk memberikan fasilitas, untuk memfasilitasi biar lebih mudah sistem keuangannya, ya harusnya BMT bisa terbuka dan bisa secara hukum orang-orang BMT ini sebenarnya bisa lepas. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman BMT ini terlibat secara langsung, ya karena itulah mereka menutupi kasus ini gitu. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kita nggak tahu yang kebenarannya seperti apa kasus teman-teman BMT yang Darussalam itu. Yang jelas mereka bisa jadi kena pidana kalau mereka tidak mulai terbuka dari sekarang. Kasusnya udah terang-benderang ya. Ya teman-teman, jadi tidak benar ya kalau misalkan Yusuf Mansur itu tidak mengakui, dia tidak pernah berbicara di depan teman-teman Jamaah Darussalam, dan tidak benar juga kalau misalkan Yusuf Mansur itu tidak tahu menahu masalah batubara, dan tidak benar juga 23 miliar itu dari daun ya, yang bisa seperti itu biasanya yang model-model seperti itu ya dukun, bukan ustadz gitu. Jadi kalian yang masih menganggap ustadz ya sebenarnya lucu ya, terlepas dari dia punya pesantren atau apa, tapi kalau ajarannya sesat ya tetap aja dia bukan ustadz. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share.